اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun 'azim. 'azzamahu Allah wa sharrafahu wa man yarghabu min al-ayyami wa 'arrafahu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man shama thumma atba'ahu bi sittin min shawwal fa ka'annama shama sanata kullaha. Fa idza sa'ida al-khatib al-minbar fastami'u khabar yawm 'id al-fitr rahimakumullah. Fastami'u khabar yawm 'id al-fitr rahimakumullah. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyami ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul 'azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syafi'u fil mahsyar. Nabiyyan qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi adhhaba 'anhumur rijza wa tahhara. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri pada yang kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridho ilahi.
Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, janganlah sampai kita kufurkan. Dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka apa sesungguhnya yang menahan kaki kita tidak mau melangkah ke masjid? Apakah yang menahan kepala kita tidak mau bersujud kepada Allah? Apakah yang menahan lidah kita sehingga kaku dan keluh mengucapkan zikir dan takbir? Apakah yang menahan hati kita sehingga sulit merindukan Allah? Apakah yang menahan pikiran kita sehingga tidak mendapatkan surga? Apakah yang mendorong jiwa kita cenderung ke neraka? Apakah yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak-hak Allah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu? Apakah kesombongan kita sudah demikian memuncak sehingga kufur terhadap nikmat yang Allah berikan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah di mulut kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling kuasa. Ma'asyiral jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu beriringan dengan itu intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni. Karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri mengharap pahala dari ilahi Rabbi. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih, kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat menjadi jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sesama manusia, silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan bersama berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap dari seseorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah ditahan, memaafkan, dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyintai orang yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridho ilahi. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri. Walau berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal iri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri.
Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemai. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang ada di dekat sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia ini. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal, ziarahilah makamnya, panjatkan doa kepada Yang Kuasa, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Bagi yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat mengantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita tak akan lepas dari doa orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridha orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil tak bisa berbuat apa-apa, dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya? Sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya? Ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya, rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam dan iman saatnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita berdoa semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan mendapatkan ganjaran. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan mendapatkan ampunan. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Ya'alana lahu minal aizin wal faizin, senantiasa menjadi sebuah doa dan harapan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وجمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابه اجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa nahaa amma nahaa wa zajar. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa qilna masaraddin wa qilna qadal muslimin wa dammir a'da'i ad-din wa 'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa fi masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma adfa' 'anna al-ghala'a wal waba'a wal fahsya'i wal munkar ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldani wal muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ya ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.